Hari ini kita hidup di zaman di mana sumber ilmu sangat banyak, tapi keinginan kita untuk literasi begitu berkurang. Teknologi berupa HP dengan permainan gamenya menjadi tantangan untuk kita semua. Seakan-akan kemenangan di dunia maya lewat game lebih menarik daripada membaca. Padahal kemenangan di dunia maya adalah kekalahan kita yang nyata di dunia nyata. Game dan buku seakan bersaing. Tugas kita hari ini bagaimana kita buat mereka untuk melirik kembali buku dan sedikit mengabaikan game. Ini anak-anak di luar ini. Ini bagus tak untuk mereka belajar dalam ini. Halo. Begini apa? Game? Masih main game? Lumayan asik. Gimana kalau tes dulu main game? Bisa? Bisa dulu? Bisa. Pakai perpus. Yang lihat enak main game atau gimana? Oke, gitu dulu. Oke, terima kasih gitu dulu. Kita sebagai guru harus juga berliterasi dengan lingkungan, melihat keadaan, bagaimana bisa membawa anak-anak ke jalan positif di jam-jam luar kelas. Tadi saya melihat mereka asik bermain game, mumpung dekat perpustakaan saya membujuk mereka. Semoga dengan langkah-langkah seperti ini, mereka bisa sedikit melepaskan gamenya mereka dan fokus kembali ke literasi, mencari buku-buku referensi untuk hidup mereka. Melihat antusias mereka saat ikhlas menaruh HP di kantung mereka dan meninggalkan game dan mencari buku, saya akan memberi secerca harapan bahwa harapan literasi itu masih tumbuh. Cuma butuh cara-cara orang di sekitarnya, meliterasi lingkungannya, mengajak yang lain untuk berliterasi lewat pengetahuan-pengetahuan yang ada di lingkungannya. Guru harus mampu membimbing dalam keadaan apapun, di zaman manapun. Melihat wajah-wajah ceria mereka ketika membaca, saya akan menumbuhkan semangat baru, menemukan gaya-gaya hidup baru, bahwa selain dunia game yang sering mereka lakukan di sela-sela waktu belajar mereka, ada perpustakaan, ada buku yang bisa menambah wawasan mereka, yang bisa membuat suasana hati mereka. Kegiatan-kegiatan membaca seperti ini sangat diperlukan. Kadang mereka bukan tidak mau, hanya butuh tangan-tangan yang lain memanggil mereka untuk memegang buku. Oh itu tuh kayak gitu kecil. Ego tuh kayak orang diri sendiri. Pas main kayak bisa biru-biru. Itu kata hari ini. Ada tuh. Kita belajar tuh. Melihat diskusi mereka sangat memberikan semangat baru kepada saya. Kini saya melihat bahwa hura-hura memainkan game ada harapan dikalahkan dengan diskusi-diskusi saat membaca perpustakaan. Harapan saya kegiatan seperti ini terus berlanjut dan semua pihak mau berperan. Jangan biarkan satu hari itu perpus tanpa dikunjungi. Ajak mereka yang lagi nongkrong bermain game untuk coba
membuka lembaran demi lembaran ilmu yang ada di perpustakaan. Harapan ini akan terus muncul di hidupku. Jadi kan sudah masuk ini, tak? Jadi kembali ke kelasnya, tapi sebelum kembali ke kelas, jadi namanya orang kenapa tadi saya lihat kalian satu kalian anak-anak baik-baik, pintar-pintar sini sama dengan teman-teman yang lain. Saya lihat kalian main game, saya panggil ke dalam, istirahat, mengikat perpus kan? Daripada main game, namanya orang main game itu jadi pemenangnya, tapi pemenangnya dunia maya. Ya aku di dunia maya, teman-teman gamenya aku kita menang, tapi di dunia nyata kita ketinggalan ya. Jadi kalau kita membaca itu, kita di dunia nyatanya kita bisa jadi pemenang, dunia mayanya bisa kita atur ya. Tadi kalau belajar komputer apa jadi itu bisa bikin game yang lain-lain toh. Jadi pesanku kalau bisa ajak teman-temannya sering-sering kayak perpus, ada buku manfaatkan, ada sekolah-sekolah ini juga punya buku ya. Oke, jadi akan kembali ke kelas. Setelah di kelas, oke, jam-jam istirahat bisa main game tapi 1 menit atau 2 menit, lebih banyak intinya 40-10 lah. Kalau 40 menit belajar, 10 menit main game ya pakai. Lebih banyak senang buat apa? Oke, terima kasih. Silakan balik. Aku ini simpan ya. Oke, Saya tidak melarang mereka sekaligus untuk melepas game mereka, melainkan bagaimana waktu belajar mereka dibanding main game harus berbanding lebih besar belajar daripada bermain game. Karena dunia mereka saat ini sangat sulit untuk melepas sekaligus bermain game. Tugas kita bagaimana membuat mereka sadar untuk mengatur waktunya mereka sendiri, untuk fokus tetap belajar dalam keadaan apapun. Kini mereka kembali ke kelas untuk menuntut ilmu sesuai jadwal yang telah ada. Kini saya menitip pesan, jadilah pemenang di dunia nyata. Lewat buku, lewat literasi, lewat lingkungan belajar. Jangan hura-hura dengan kemenangan di dunia maya lewat game. Karena ketika Anda menang di dunia maya, sebenarnya Anda telah kalah di dunia nyata. Mari terus bangun negeri dengan literasi.